A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Tindan dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah spesial Ramadan. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah Islami Tindan yang ada di rumah yang dirahmati Allah ya. Ramadan adalah satu bulan yang penuh berkah, yang selalu dinanti-nanti oleh umat muslim dimanapun berada di seluruh dunia setiap tahunnya. Nah, salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari bulan Ramadan ini adalah yang namanya berpuasa. Masya Allah, umat muslim akan melakukan full puasa penuh dari 1 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan ya. Kecuali wanita yang berhalangan. Nah, puasa ini bisa menjadi ajang perlombaan bagi umat muslim. Karena dalam menjalankan ibadah puasa ini, semua umat muslim ini berlomba-lomba mencari amalan dan ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, kita lihat masih saja banyak ada nih ya, umat yang hanya menjalankan puasa saja atau asal berpuasa karena ngelihat orang lain puasa, ikutan juga puasa. Nah, jamaah, hari ini kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kita angkat tema puasa kok gitu. Wah, ini Masya Allah. Nah, Ustadz Maulana mau izin nih ya. Ustadz, ketika orang habis sahur ya kan, terus langsung tidur nih. Terus ketinggalan sholat subuhnya. Nah, pada saat dia bangun langsung sholat subuh, namun udah kelewat waktu. Itu bagaimana Ustadz Maulana? Mohon izin penjelasannya. Baik, makasih banyak izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwwul karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah, 2 Ramadan hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Nah, pertanyaannya bagus sekali karena tema kita hari ini adalah kok puasanya gitu aja? Artinya apa? Saat kita berpuasa, jangan puasanya begitu-begitu aja. Harus puasanya luar biasa, berkualitas. Nah, ini pertanyaan bagus nih dari Mas Fadli tadi. Gimana nih kalau pada saat bangun, dia langsung salat subuh, namun udah lewat waktunya. Itu gimana? Tertidur lalu bangun untuk salat subuh, waktunya sudah lewat. Ini udah terbiasa nih kadang-kala habis sahur 3:30, bangunnya 4, tidur jam 4. Lalu nungguin subuh, ya Allah kenapa enggak nungguin? Ternyata salat itu mohon maaf di saat sadar. Sekali lagi, salat itu di saat sadar. Atau terbangun. Oh, atau terbangun. Salatnya orang yang ketiduran di saat dia sadar. Ketika dia bangun. Salatnya orang terlupa ketika dia sadar. Jadi jawabannya silahkan langsung sholat. Aduh ya Allah, kayaknya saya tidak salat subuh tadi ya. Padahal sudah jam 1 siang. Maka langsung berniat qada. Sekali lagi, langsung niat qada. Karena khawatirnya jangan sampai benar-benar lupa. Nah, tidak ada masalah, kita langsung lakukan. Karena salatnya orang yang tertidur ketika dia bangun. Salatnya orang yang lupa ketika dia sadar. Nah, cuma ada catatan. Ini bukan karena kesengajaan. Bukan karena tiap hari lupa terus, tiap hari sahurnya ketiduran kecepatan, terus. Sahurnya kecepatan. Jadi diatur aja. Makanya Islam Tindak menemani nih supaya setelah sahur jangan tidur. Kita temani jam 4.15 kita sudah mulai ya. Supaya kita bareng-bareng sahurnya dan bisa beribadah. Dan insya Allah mudah-mudahan jadi keberkahan. Amin. Karena ternyata kalau berbicara tentang sahur, itu kan sahur adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan Nabi. Bahkan perbedaan puasa orang muslim dan yang lainnya adalah adanya sahur. Yang lain kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana
orang berpuasanya orang-orang sebelum kita. Tapi ada perbedaannya, perbedaannya letak pada sahurnya. Tapi dalam hal ini mendahulukan yang sunnah. Sunnah ini kan sunnah sahur, tapi dia habis sahur tidur. Jangan tidur, tunggu saja subuhnya. Bahkan di waktu sahur itu adalah waktu yang berkah. Tapi gimana Ustaz ketiduran? Maka kembali lagi, tidak ada masalah. Tidak usah dipersoalkan, tenang aja. Langsung sholat pada saat sadar dan langsung sholat pada saat terbangun. Meskipun itu sudah jam 7 pagi. Udah terang banget dong. Tidak ada masalah. Tapi niatnya harus mengqadha qada. Sholli pada salati subuh rakaatan mustaqim kiblati. Qadaan. Kan adaan diganti qadaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi gini nih, ketika di bulan suci Ramadan, ini kan kita biasanya, Masya Allah tabarakallah, kita biasanya luar biasa kan, karena kita sahur kan. Ini sangat penting nih, karena di bulan suci Ramadan kan kita sahur dan kita senantiasa melaksanakan ibadahnya. Waduh, tapi tunggu dulu, karena biasanya susah banget. Ustaz, taruh dulu deh kalau gitu. Susah Gimana? banget Sini. sahurnya. Kita izin dulu sebentar. Allah. Habib, Ustaz Syam, izin sebentar. Tapi gini Ustaz Maulana, mau izin. Sebentar kita duduk di sini dulu. Nah, ini Ustaz. Ustaz bicara masalah tentang sahur ini ya. Bulan Ramadan ini memang kan biasa susah banget nih. Kalau Susah orang banget nih, bangun pada sahur. susah banget kalau sahur. Kalau pada dibangunin susah banget anak-anak. Untuk sahur. Ada yang suka ninggalin sahur malah. Nah, nauzubillah min zalik. Tapi gini Ustaz, kalau nggak salah kan boleh Ustaz ya ninggalin sahur ya? Ya sesungguhnya kan hukum makan sahur itu memang sunnah. Karena dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi alangkah baiknya sunnah itu dijalankan di bulan suci Ramadan. Oh, biar double pahala ya Ustaz ya? Iya, double pahalanya. Masya Allah. Benar banget, karena makan sahur itu jangan sampai ketinggalan karena keenakan tidur sampai nauzubillah, jangan sampai ya lupa kalau harus sahur. Nah, kalau bisa sahur ya sahur. Terus lanjut nih, minum ini nih kayak saya ya. Masya Allah, ini dia susu steril 7 kurma. Sempurna susu steril ya, perpaduan sempurna susu steril yang bermanfaat plus kurma berkhasiat untuk diminum setiap hari nih Ustadz. Susu steril ada susu kurmanya. Wah, luar biasa ini ya. Karena ada kurmanya juga ya. Benar. Luar biasa. Karena susu steril ini ada kurmanya. Jadi wah, susu steril aja sudah bagus. Apalagi ada kurmanya juga. Benar banget Ustadz. Iya, nutrisi susu steril ini ditambah khasiat kurma jadi double manfaatnya. Baik untuk menjalani ibadah puasa Ustadz. Makanya saya selalu minum ini biar selalu sehat dan ibadah puasanya lancar. Yuk kita cobain Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masya Allah. Bismillah. Enak. Masya Allah, Masya Allah. Enak ya rasanya, manis, nggak ambar. Pasti dong Ustadz. Makanya anak-anak juga pasti suka. Soalnya saya aja suka banget. Wah. Saya mau minum ini setiap hari selama biar nutrisi saya tercukupi. Selama berpuasa biar nggak gampang lemes. Masya Allah. Nah benar tuh Ustadz ya. Susu steril 7 kurma ini baik diminum saat sahur dan berbuka. Insya Allah pahalanya dapat, kebaikannya juga dapat. Susu steril 7 kurma enak, double manfaat. Baik untuk jalani puasa. Alhamdulillah. Kita habisin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Dan sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz nih ya. Ini buat Habib guru kita nih. Apakah ketika berpuasa namun tidak mengucapkan niat, puasa kita ini menjadi batal? Lalu apakah boleh mengucapkan niat berpuasa di hari pertama puasa saja? Dan apakah niat berpuasa harus diucapkan dengan mulut atau boleh hanya dalam hati? Mohon izin nih Habib penjelasannya. Tafadhol Habib. Afwan Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad.
Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ansarihi wa sahari maba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah sambil menunggu sahur kita, sambil menemani sahur kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan insya Allah puasa kita penuh dengan keberkahan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di antara rukun puasa adalah niat. Niat itu harus ada, namun cukup di dalam hati. Karena an-niyatu fil qulub, niat itu adanya di dalam hati. Nah, di dalam hati itu wajib. Di dalam hati itu wajib dan sunnah dengan lisan. Jadi kalau misalkan ada yang menggunakan lisannya itu adalah sunnah, tapi wajibnya adalah di hati. Yang dimana niat berpuasa di bulan Ramadan harus pada malam hari sebelum masuk waktu fajar. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang ingin berpuasa di bulan Ramadan, maka niatnya itu dari pas masuk waktu maghrib, setelah maghrib atau setelah sholat taraweh. Nah maka dia niat, nawaitu somogadin an adai fardi sahri Ramadhani hadhi sanati lillahi ta'ala. Dengan niat, dalam hatinya dia niat. Kalau misalkan dia dengan lisan, diperbolehkan. Karena dengan lisan sunnah. Tapi intinya adalah harus ada di dalam hatinya. Maka oleh karena itu ketika dia meniatkan dirinya, berarti dia sudah meniatkan tubuhnya untuk beribadah kepada Allah, berpuasa di bulan Ramadan. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan menurut mazhab Imam Hambali, bahwasanya mereka itu niat itu dibaca pada malam hari sebelum fajar. Jadi kita nih mayoritas di Indonesia menggunakan mazhab Imam Syafi'i, bacanya itu malam hari sebelum fajar. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah batasnya itu pada waktu apa? Qabla jawal, sebelum matahari tergelincir atau sebelum waktu zuhur. Misalkan ada orang yang dimana dia mau puasa sunnah, nggak ada makanannya. Sebelum zuhur dia niat boleh, setelah zuhur udah nggak boleh lagi. Tapi kalau puasa wajib, menurut mazhab Imam Syafi'i harus pada waktu malam harinya. Malam yubaid siyam qablal fajar, fala siyamul lahu. Jelas bahwasanya barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbitnya fajar, yakni fajar shadiq atau waktunya subuh, maka puasanya tidak sah. Jadi maka puasanya tidak sah. Menurut Imam Abu Hanifah, jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah beda lagi nih. Niat itu sah-sah aja. Dilakukan pada malam hari boleh, atau siang hari pun boleh sebelum waktu zuhur. Dan batasnya itu adalah waktu zuhur. Menurut Imam Malik berbeda lagi. Apa menurut Imam Malik? Imam Malik mengatakan bahwasanya niat itu bisa dilakukan pada awal malam Ramadan dengan niat apa? Berpuasa 1 bulan penuh. Dengan niat setiap harinya adalah sunnah. Jadi dimana kalau misalkan dia niat di awal, yakni dengan mengikuti pada Imam Malik, nawaitu sauma jami'an syahrul ramadhana hadhi sanah taklidan lil Imam Malik fardan lillahi ta'ala. Jadi dia niat bahwasanya berpuasa full selama 1 bulan di bulan Ramadan, mengikuti daripada Imam Malik. Karena apa? Takut lupa. Karena ini puasa penting banget, wajib banget dan diwajibkan oleh kita. Sebagaimana Ustaz Maulana sampaikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wajib bagi kita untuk berpuasa. Manusia itu tidak lepas daripada lupa. Jadi takut lupa, bismillah. Dia niat full 1 bulan dan juga ulama-ulama berpendapat bahwasanya diperbolehkan untuk mengikutinya. Niat 1 bulan full, berharapkan bahwasanya 1 bulan ini dia berpuasa di bulan Ramadan dan mengharapkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga jangan lupa setiap harinya juga dia kalau selesai taraweh kan dia niat tuh. Selesai taraweh berjamaah, berarti tandanya nih orang gak taraweh nih. Karena kalau taraweh berjamaah biasanya mereka niat setelah doa terakhir, doa witir, rame-rame mereka bismillahirrahmanirrahim, nawaitu saumaghadin bareng-bareng. Kenapa? Karena mereka berharap semuanya puasa di bulan Ramadan mendapatkan kenikmatan, keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin, alamin. ya Rabbal alamin. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran Bib penjelasannya. Masya Allah, terima kasih banyak. Nah buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi nih ya. Sekarang saya mau coba membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Langsung aja masuk ke segmen
Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya dari Instagram @lvst.ht. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Apakah puasanya tetap sah jika tidak sahur? Nah ini Ustadz Syam. Mohon izin nih. Nggak sahur. Ya. Puasanya sah nggak? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol. Baik, tapi guru Abi Utsman, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Memasuki waktu imsak untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Jadi silahkan berhati-hati untuk yang berada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Karena insya Allah sekitar 10 menit lagi memasuki adzan subuh. Artinya sekarang boleh bersiap-siap untuk yakni gosok gigi misalnya. Ataupun berkumur-kumur sehingga terhindar daripada sisa-sisa makanan yang berada di mulut kita. Dan insya Allah jangan lupa untuk berniat puasa karena sudah disampaikan guru kita tadi Habib Utsman bahwasanya niat puasa termasuk daripada rukun daripada puasa itu sendiri. Karena penting untuk mengetahui rukun. Kalau sudah tahu rukunnya apa, maka sudah tidak banyak lagi muncul pertanyaan. Kalau tidak sahur batal enggak? Kalau ketiduran terus batal enggak? Kalau ini terus apakah sah puasanya? Kenapa? Karena cukup mengetahui rukunnya puasa maka urusannya sudah selesai. Artinya dia sudah tahu apa yang harus ada di dalam puasa tersebut. Maka yang harus ada di dalam puasa ataupun yang disebut dengan rukun puasa adalah niat dan menahan. Niat itu harus kita lakukan sebelum masuk waktu adzan subuh. Masuk waktu subuh, maka silahkan berniat. Niat yang wajib di dalam hati dan niat yang sunnah diucapkan. Nawaitu shauma ghadin, ya saya berniat berpuasa besok. Fardhi syahri Ramadan, hadhihi sanah lillahi ta'ala. Yakni wajib puasa Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, kalau orang tidak sahur, apakah dia tetap puasa atau tidak? Apakah sahur ini termasuk bagian daripada puasa itu sendiri? Maka Nabi SAW mengingatkan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Keberkahan itu apa sih keberkahan itu sebenarnya? Keberkahan itu misalnya gini, ada orang yang sahur cuma makan kurma. Tapi yang mengendalikan lambungnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengendalikan dirinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang yang mungkin makannya banyak tapi tidak berkah. Mungkin saja karena sahur ini kita berharap keberkahan, enggak lapar, enggak haus sampai dengan waktu berbuka puasa. Subhanallah. Maka Nabi mengingatkan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Yang kedua, Nabi juga mengingatkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur, orang-orang yang bersahur. Maka kalau mau dapat daripada doa keselamatan dari malaikat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersahurlah. Kemudian orang-orang Islam, orang-orang yakni umat Nabi Muhammad, pembeda antara mereka dan kaum yang lalu, ahlul kitab adalah daripada makan sahurnya. Maka sahur itu adalah sesuatu yang sangat berberkah, sesuatu yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi SAW, namun tidak termasuk daripada rukun puasa. Kalau tidak termasuk daripada rukun puasa, maka orang yang terus puasa di pagi harinya, di subuh harinya sampai adzan maghrib tanpa sahur pun itu sah puasanya, namun mengurangi daripada kesunahannya. Karena kesunahannya adalah sahur itu sendiri. Lalu apa yang sebenarnya baik dilakukan di waktu sahur tadi? Maka mari kita merujuk ke dalam Al-Quran. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan bersahurlah. Dan di dalam sahur itu perbanyak untuk beristighfar.
Ada orang yang mengatakan, Ustadz, tapi pengen bangun sahur susah banget ya. Udah kekenyangan banget, udah makan dari habis tarawih semalam. Apakah perlu bangun lagi? Bangun, untuk apa? Yang pertama, perbanyak istighfar di waktu sahur. Karena orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahurnya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, di dalam sahur ini apa yang harus kita lakukan? Ba'da an naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Banyak yang bercita-cita mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka waktu utama untuk mengkhatamkan Al-Quran adalah pada saat sholat tahajudnya. Perbanyak tartil di saat sholat itu maksudnya apa? Buka Al-Quran sambil sholat. Boleh juga setelah sholat 2 rakaat tahajud, maka buka Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala alam, puasa tetap sah meskipun tidak sahur. Masya Allah, yang penting ada niatnya. Betul. Sahur itu Iya. makanan berberkah. Betul. Makanan berberkah. Makanan berberkah dan niat itu makanannya hati. Betul. Kenapa? Karena niat itu berubah jadi cahaya. Masya Yang memenuhi Allah. perut kita sehingga Jadi kita kenyang. bertahan. Oh. Sehingga kita bertahan. Allah memberi makan 3 manusia, salah satunya adalah orang yang sedang berpuasa. Karena dengan niatnya itu Allah rubahkan niatnya itu menjadi cahaya sehingga memenuhi perutnya. Masya Allah. Jadi, Tapi ini kalau juga- Ustadz Maulana double. Kenapa? Tadi 2 nasi kotak, dia kan sahur di rumah, sahur di sini juga. Cahayanya Baru tambah niat. cahayanya Apalagi double. tambah Cahayanya lagi makin banyak. Susu 7 kurma. Iya, Masya Allah. Saya juga minum tadi susu Iya, 7 enak kurma. banget Jadi susu Ustadz 7 Maulana kurmanya. sahurnya double nih. Double. Double. Di Karena itu rumah kan sahur, di kalau sini kita makan sahur. 7 kurma kan itu kan menghilangkan daripada sihir. Sihir. Masya Allah. Jadi pas saya juga banget. kemarin gitu, pagi-pagi istri saya tanya, kamu mau sahur apa sayang? Aku sahur kurma aja deh 7 Iya, gitu ya kan. Terus makanya. kata, kamu nanti kuat puasanya? Ya Alhamdulillah insya Allah Jadi kuat. kayak Masya Rasulullah Allah. SAW Masya harus Allah. 7 kurma luar biasa. Kurmanya kurma ajwa. Eh, Masya luar Allah. Ajwa, saya biasa. juga Ini ajwa, Masya Allah. Apalagi Nah, pakai ada susunya, ada kurmanya. Mantap. wah. Aduh, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Sekarang ini udah memasuki waktu imsak dan siap-siap. Karena sebentar lagi nanti akan waktu subuh. Iya. Jangan lupa subuh berjamaah. Subuh, Setelah iya. itu nanti balik lagi nonton Islam itu indah. 5 menit lagi azan. Oh 5 menit lagi apa 4 menit lagi? Oh 3 menit lagi. Ntar lagi. Kalau Ustadz Maulana pakai susu, saya pakai teh. Oh gitu. Masya Allah. Tapi gini Ustadz Syam ya. Iya. Bicara masalah tentang sahur. Ustadz Syam kalau di rumah itu kebiasaan sahur banyak atau sedikit? Sedikit. Kenapa begitu? Makanya kemarin kurus. Sekarang udah punya istri. Karena antara pengen makan dengan melawan ngantuk. Kalau udah punya istri sahur tetap dikit juga? Banyak sih karena menghargai masakan istri. Pantesan sekarang perutnya agak besar. Kalau saya sahurnya Iya, iya. pakai kurma, bukannya gue pakai kurma. Iya, kadang ada yang nyiapin kan. Oh Dia gitu? nyiapin sendiri. Oh gitu alasannya? Iya. Ya Allah. Sahur pakai kurma, bukannya pakai kurma. Kadang ada yang nyiapin. Masya Allah luar biasa. Nah buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah nih. Ingat ya. nih, jadi kalau bisa orang tua juga mengingatkan anak-anaknya untuk niat. Betul. Ayo kalau perlu sama-sama niat. Betul. Caranya aku biasanya gini, yuk kita niat bareng-bareng. Abis itu ayo semuanya dalam hati. Ikut sama abah tapi dalam hati ya. Saya berniat berpuasa. Jadi semua harus diajarin. Dan kalau bisa bacakanlah surah Al-Quraisy. Masya Allah. Ya. Allazi atau meminjung wa amanu minau, berikan aman, nyaman, kenyang. Aman, Nyaman, nyaman, kenyang. Nah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah ya. Ya. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan memasuki waktu subuh untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.